Salam Bapak Ibu, Saudara, jemaat kekasih yang ada di rumah, di keluarga masing-masing. Kami selaku Gembala Sidang mengucapkan terima kasih banyak. Pagi hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul, bercengkraman bersama keluarga masing-masing mengadakan ibadah. Karena itu saya akan memberikan renungan singkat pada kesempatan ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui, keadaan hari ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, semua orang pikirannya berpikir tentang corona, berpikir tentang sakit, berpikir tentang kematian. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan, Bapak Ibu semuanya jangan takut. Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya memberikan pesan singkat pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin kalau saudara tahu bahwa semua negara mempersiapkan namanya vaksin. Vaksin itu adalah untuk kekebalan tubuh supaya penyakit corona tidak masuk. Seperti Israel sudah menciptakan vaksin untuk corona. Amerika Serikat juga demikian menciptakan vaksin untuk mencegah corona supaya daya tahan tubuh kita kuat. Di Cina juga demikian. Negara-negara lain mungkin yang tidak kami sebutkan ingin menciptakan kekuatan di dalam tubuhnya supaya tidak kena penyakit corona. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak zaman dulu di firman Tuhan sudah dikatakan bahwa Tuhan memberikan vaksin ilahi. Yang saya sampaikan pagi hari ini bahwa Tuhan akan memberikan vaksin ilahi. Kekuatan dari Tuhan. Kekuatan hanya daripada Allah. Kita lihat, kita akan membaca di 2 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-9. Saya akan baca 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, ayat ini berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan memberikan vaksin ilahi, kekuatan yang melampaui akal manusia. Tadi dikatakan, bukankah dikatakan dengan jelas, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan, untuk memberikan kekuatannya. Kekuatannya ini adalah vaksin ilahi kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Saudara dan saya, mari kita menjadi jemaat Tuhan yang berharap, yang percaya hanya kepada Tuhan. Lihat di sini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan mengawasi kita. Orang-orang hari ini semuanya ketakutan. Kepala-kepala negara juga bersiaga membicarakan untuk menghalau atau mungkin mencegah menjalarnya corona. Ingat saudara, firman Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah hidup saudara pagi hari ini. Mata Tuhan tahu tentang saudara, apa yang saudara perlukan. Dan di sini dikatakan, Tuhan ingin, dan bahkan dikatakan untuk melimpahkan kekuatannya. Tuhan untuk melimpahkan kekuatannya, melimpahkan kuasanya, melimpahkan kekebalan tubuh buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semuanya jangan takut. Anak-anak yang ada di sini,
orang-orang tua, orang-orang muda percaya kepada firman Tuhan. Tuhan menjelajah dunia, melihat, mencari orang yang percaya kepada Tuhan. Akan dilimpahkan kekuatannya, akan diberikan vaksinnya, kekuatan kekebalan tubuhnya daripada Tuhan. Bukan dari Amerika, bukan dari Israel, bukan dari Cina. Kita tahu kekuatan semua daripada Tuhan. Kita memang harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Tetapi yang perlu saudara tahu dalam hidup kita, kita harus tetap mempertahankan iman kita. Ini dikehendaki Tuhan. Cuaca, suasana yang seperti ini, saudara dilarang ibadah di gereja, saudara dilarang berkumpul, saudara harus kembali di rumah, saudara harus merenungkan ibadah di rumah, sekolah di rumah, bekerja di rumah. Tetapi apakah itu memadai, memungkinkan? Tidak, saudara. Ini akan segera berlalu. Saudara perlu tahu, mungkin setelah, bukan mungkin saya katakan, menurut wabah yang pertama, waktu itu di Mesir, selesainya wabah setelah perayaan Paskah. Ini sangat betul, saudara. Paskah 14 hari lagi. Kita yakin 14 hari lagi, namanya corona, namanya wabah ini akan disingkirkan oleh Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan, karena darah Kristus yang mati di atas kayu salib, yang mencucurkan darahnya, berkorban bagi orang yang percaya, supaya diselamatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Ini janji firman Tuhan. Bahwa di sini dikatakan kepada mereka yang sungguh-sungguh hatinya kepada Dia, kekuatannya akan melimpah kepada kita kalau saudara memiliki di sini iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, memiliki kesungguh-sungguhan hati kepada Tuhan. Sekarang ini kita diuji dengan wabah ini. Saudara diuji kesetiaan saudara. Seperti ini, tetapkah saudara setia kepada Tuhan? Tetapkah hati saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, hati mereka yang bersungguh-sungguh hatinya kepada Dia, itu yang akan dilimpahi kekuatannya, akan dilimpahi vaksin ilahi. Vaksin ilahi adalah dari Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya tidak berpanjang lebar. Saudara harus percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, seperti dikatakan 2 Tawarik 16 ayat 9a ini. Siapa yang sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan, dia akan diberikan vaksin ilahi, vaksin kekuatan Allah yang melimpah dalam hidup kita. Diberikan kekuatan ekstra, supranatural oleh Tuhan. Yang penting saudara dan saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memandang Tuhan sungguh-sungguh. Untuk mengakhiri renungan singkat saya pada pagi hari ini, minggu pertama ini, mungkin saudara tidak mengadakan perjamuan kudus, tetapi Tuhan tahu kondisi kita hari ini. Tetapi saudara perlu tahu, kalau kita memandang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya berikan contoh, yaitu waktu Petrus berjalan di atas air. Waktu Yesus mengajak mereka turun, jumpai aku, Petrus turun dari perahu, saudara. Tidak menghiraukan badai, tidak menghiraukan ombak. Mata mereka tertuju sungguh-sungguh kepada Tuhan. Keajaiban terjadi. Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi waktu berjalan di atas air, Petrus merasa ragu. Petrus merasa gentar. Ada ombak di kanan, ada ombak di kiri. Angin kencang menerpa. Dia mulai tidak fokus kepada Yesus. Dia memandang ke kanan, ke kiri. Apa
Apa saudara yang terjadi? Karena Petrus tidak fokus, Petrus mulai kakinya tenggelam, tubuhnya mulai tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolong. Yesus katakan apa? Kenapa kau tidak percaya kepadaku, tidak memandang kepadaku? Saudara, pagi hari ini, seperti contoh Petrus ini yang kurang percaya, dia tenggelam dalam air, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Pagi hari ini, saya ingin membangkitkan iman saudara. Pandang Yesus. Waktu mengalami seperti badai hari ini, saudara takut ke sana, takut ke sini, dibatasi ini, dibatasi itu. Pandang kepada Yesus. Pandang kepada Kristus. Tuhan akan mengangkat tangan kita. Tuhan akan menolong kita. Menjauhkan dari virus corona. Menjauhkan dari sakit penyakit. Didekatkan dengan pertolongan Tuhan. Karena sekali lagi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, untuk melimpahkan vaksin kekuatan ilahi, vaksin ilahinya kepada kita. Tetapi perlu saudara tahu, kepada mereka yang sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan. Saudara dan saya hari ini, mari kita jadi jemaat Tuhan. Bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Supaya Tuhan singkirkan wabah ini segera mungkin. Supaya kita bisa berleluasa untuk menyembah, memuji Tuhan. Berkarya, bekerja untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, saudara. Pagi hari ini, jemaat Tuhan jangan susah. Jemaat Tuhan jangan takut. Jemaat Tuhan jangan gusar. Jemaat Tuhan pandang terus kepada Yesus. Saya yakin Bapak, Ibu, anak-anak, saudara semua ini yang pagi hari ini ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan terharu buat saudara. Tuhan senang dengan apa yang saudara lakukan. Kesungguhan saudara akan menyelamatkan saudara. Pagi hari ini, inilah pesan dari kami Gembala Sidang. Sekali lagi, fokus kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Tuhan akan melimpahkan vaksin ilahi dalam tubuh saudara. Dalam hidup saudara akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Pagi hari ini, bersungguh-sungguhlah, tatap terus pandang Yesus kepada Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, supaya seluruh jemaat Tuhan di GSI Pari tetap memandang Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan tentang firman Tuhan ini. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh pagi hari ini hati kami penuh syukur. Kami boleh bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Mendengarkan pesan singkat renungan firman ini tentang vaksin ilahi, yaitu adalah kekuatan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita, akan menjadi vaksin kekebalan tubuh kita dari segala penyakit, dari segala godaan iman. Asal hidup kami ini Tuhan tetap memandang Engkau, tetap fokus kepada Tuhan. Berikan Tuhan seluruh jemaat di GSI Pari semuanya tetap fokus kepada Tuhan, tetap memandang Tuhan, tetap sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, melimpahkan kekuatan ilahinya. Tuhan akan melimpahkan vaksin ilahinya dalam tubuh seluruh jemaat Tuhan di GSI Pari. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami dapat berikan kepada jemaat-Mu. Firman Tuhan ini akan memberkati jemaat-Mu dan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Ampuni segala kekurangan kelemahannya. Kami percayakan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan. Doa kami, ucapan syukur kami. Amin.